بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Orang yang tak mengerti kenapa hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Kenapa? Ya, selagi matahari masih berputar, dunia berputar, ya berputar. Kalau dia berhenti, ya kita mati. Itu jawaban orang yang tak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah mau melihat siapa yang imannya masih tetap bertahan. Tas sama-sama kulit, katanya sama-sama buatan Paris. Ketika sehari, seminggu, sebulan, hari menguji keaslian. Kalau benda materi nampak teruji keasliannya dengan hari, maka iman juga begitu. Siapa yang menyebut? Bukan Abdul Somad, bukan ulama, bukan ustaz. Allah Ta'ala menyebut, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah mau menguji siapa yang imannya tetap. Pak Ustaz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli. Lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak. Makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu. Yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin menghalalkan segala cara. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wa thamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan,
sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan, salah sangka. Makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustaz. Bukan, dia tak sedih. Kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia. Di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati. Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa? Akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal, 1000 anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini, besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini, besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi. Besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan ku tambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun.